Sekarang kita mempunyai SPAN, Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. SPAN adalah program transformasi berskala besar di bidang keuangan negara. Dikembangkan melalui penyempurnaan proses bisnis dan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi. Lebih jauh tentang SPAN akan dijelaskan oleh Miss Pan. Halo, saya Miss Pan. Berikut keunggulan dari SPAN. 1. Penyempurnaan pengelolaan keuangan negara. SPAN berbasis akuntansi akrual yang dikembangkan dengan penyatuan database pengelolaan keuangan negara, diakses secara real-time dan online untuk memudahkan pengguna. 2. Keamanan data. SPAN dijaga oleh pengamanan data mutakhir. 3. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Semua jejak transaksi tercatat sehingga memudahkan proses audit. 4. Mendukung Go Green. SPAN menghemat penggunaan kertas sehingga turut melestarikan lingkungan. Itulah keunggulan-keunggulan dari SPAN. Sekarang, mari kita lihat proses bisnisnya. Alur kerja SPAN terbagi dalam 3 tahap. Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Tahap perencanaan diawali dengan satuan kerja pada kementerian lembaga menjabarkan pagu anggaran dan pagu alokasi anggaran yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan dan Bappenas ke dalam rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga atau RKAKL melalui sistem aplikasi keuangan tingkat instansi atau SAKTI. Data RKAKL yang sudah disetujui oleh unit eselon 1 kementerian lembaga tersebut menjadi input pada modul budget preparation melalui aplikasi SPAN. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Anggaran atau DJA menelaah data RKAKL. Data RKAKL yang telah disetujui kemudian dicetak menjadi himpunan RKAKL dan lampiran nota keuangan. Kemudian, lampiran nota keuangan dan himpunan RKAKL disampaikan ke DPR bersama rancangan APBN dan rancangan Undang-Undang APBN untuk dilakukan pembahasan dan ditetapkan menjadi Undang-Undang APBN. Setelah Undang-Undang APBN ditetapkan, pemerintah menetapkan pagu alokasi anggaran. Berdasarkan pagu alokasi anggaran tersebut, data RKAKL disesuaikan oleh kementerian lembaga dan diserahkan ke DJA melalui aplikasi SAKTI. Pemerintah kemudian menyusun Kepres rincian APBN. Atas dasar Kepres tersebut dibuatlah daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA melalui aplikasi SPAN. Data DIPA tersebut diakses oleh kementerian lembaga dan merupakan input bagi aplikasi SAKTI untuk proses pelaksanaan anggaran. Dengan adanya DIPA menjadi dasar bagi satuan kerja untuk mengadakan perikatan dengan pihak ketiga. Satuan kerja, dalam hal ini pejabat pembuat komitmen atau PPK, mengirimkan resume kontrak ke KPPN. Setelah melalui proses validasi dan verifikasi, KPPN akan menerbitkan nomor register supplier dan nomor register kontrak. Nomor register kontrak yang diperoleh dari KPPN akan diinput oleh satuan kerja ke dalam aplikasi SAKTI. Setelah mendapat tagihan dari pihak ketiga, satuan kerja, dalam hal ini PPK, akan membuat resume tagihan untuk disampaikan ke KPPN. Resume tagihan berfungsi sebagai perencanaan kas jangka pendek dan titik pengakuan beban dalam konteks akuntansi akrual. KPPN melakukan validasi, review, dan persetujuan terhadap resume tagihan untuk penerbitan nomor tagihan yang akan digunakan satuan kerja sebagai dasar pengajuan surat permintaan pembayaran atau SPP. SPP yang diajukan oleh PPK kepada petugas penandatanganan SPM diproses menjadi SPM dan disampaikan kepada KPPN. KPPN melaksanakan review dan verifikasi terhadap SPM, kemudian menyetujui SPM dengan menerbitkan surat persetujuan pembayaran tagihan atau SPPT. Pada saat jatuh tempo tagihan, KPPN akan menerbitkan SP2D. SP2D tersebut disampaikan secara online melalui intermediary server kepada bank yang ditunjuk.
Berdasarkan SP2D tersebut, bank akan melakukan transfer dana kepada pihak ketiga. Yang terakhir adalah tahap pertanggungjawaban. Proses ini diawali dengan satuan kerja menyusun laporan keuangan bulanan. Kemudian dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN. Dalam rangka implementasi akuntansi akrual, satuan kerja menyampaikan ADK yang berisi jurnal penyesuaian akrual. Setelah data sesuai, KPPN menerbitkan berita acara rekonsiliasi atau BAR. Secara berjenjang, Satker akan menyampaikan laporan keuangan hasil rekonsiliasi ke tingkat Kanwil, Kantor Pusat Eselon 1, dan Biro Keuangan Kementerian Lembaga melalui Sakti. Dengan single database, Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan konfirmasi kepada Kanwil Kementerian Lembaga. Ditjen Perbendaharaan, dalam hal ini Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, juga melakukan konfirmasi kepada setiap Eselon 1 dan Biro Keuangan Kementerian Lembaga. Dari proses rekonsiliasi inilah akan dihasilkan laporan keuangan pemerintah pusat. Demikianlah proses bisnis dari SPAN. Informasi lebih lanjut, klik www.span.depkeu.go.id. Terima kasih. Implementasi SPAN adalah program transformasi berskala besar untuk pengelolaan keuangan yang lebih transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. Ini adalah suatu pekerjaan besar, namun selama kita memiliki visi yang jelas, komitmen yang tinggi, serta kerjasama yang kuat, kami yakin implementasi SPAN akan sukses. Demi Indonesia yang lebih baik.